Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Jumpa lagi dengan aku, Rani Kartika. Nah, kali ini pembahasannya adalah seputar tugas akhir. Menarik bukan buat kalian yang sedang menempuh penulisan tugas akhir baik di jenjang S1, S2 maupun S3. Kalian perlu tahu nih, apa sih alasan ketika kita mengajukan usulan proposal penelitian selalu ditolak oleh dosen pembimbing? Kenapa belum di ACC juga nih penelitian yang ingin kalian ajukan? Nah, untuk itu sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mohon bantuan kepada kalian untuk yang belum subscribe, please tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan tombol lonceng notifikasi, kemudian like, comment, dan share jika dirasa informasi yang aku berikan ini bermanfaat untuk kalian, khususnya buat mahasiswa. Terima kasih. Ayo kita bahas. Oke. Rekan-rekan mahasiswa, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita memulai untuk menulis tugas akhir, tahapan di awal adalah kita mengajukan usulan proposal penelitian. Ini adalah rangkaian yang paling wajib dan utama sebelum skripsi itu nantinya disidangkan di depan dosen penguji. Nah, masalahnya yang sering dialami oleh kebanyakan mahasiswa yang sedang menempuh skripsi atau istilahnya tugas akhir adalah selalu ditolak atas ajuan proposal penelitian yang ditulisnya. Nah, sebenarnya apa sih alasan dosen pembimbing itu menolak proposal penelitian kalian? Menolak dalam artian di sini adalah revisi maksudnya, sehingga kalian belum juga mendapatkan ACC untuk di sidang proposal. Kenapa begitu? Karena ketika usulan proposal penelitian itu di ACC oleh dosen pembimbing, maka dia berhak untuk diajukan dalam sebuah sidang seminar proposal. Nah, dari sidang seminar proposal itu menentukan apakah proposal kalian ini naik level menjadi tugas akhir atau skripsi, dilanjutkan atau tidak penelitiannya sampai selesai. Nah, alasan pertama nih biasanya yang paling lumrah menjadi faktor penyebab kalian itu tidak di ACC dosen adalah pertama, bisa jadi judul atau masalah penelitian yang kalian tulis, kalian angkat, itu sudah lebih dulu ada orang lain yang meneliti, yang mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah. Dalam beberapa kasus yang saya temukan, mahasiswa itu kurang teliti nih terkait dengan apa yang dia tulis. Jarang sekali mahasiswa yang mau coba cek apakah tulisan dia ini orisinalitasnya diperoleh. Dia tidak mau cek atau apakah terhadap penulisan judul ataupun substansi penelitian yang ingin dia teliti ini sudah ada yang lebih dulu mengangkatnya menjadi karya tulis ilmiah, sehingga karena keteledoran hal yang demikian itu bisa mengakibatkan adanya unsur plagiasi karya ilmiah dari mahasiswa itu sendiri, sehingga wajar jika dosen tersebut belum mau meng-ACC sebelum dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap orisinalitas karya tulisnya dan dilakukan perubahan. Tentunya ini merupakan hasil dari bimbingan antara mahasiswa dan dosen pembimbingnya sendiri. Nah, gimana caranya sih supaya kita terhindar dari adanya unsur plagiasi karya tulis ilmiah? Yang pertama tentunya kalian harus rajin untuk membaca jurnal ataupun searching aja gitu ya terkait judul penelitian kalian itu di internet, ada nggak muncul tugas-tugas akhir yang sama persis. Lalu kemudian catat nama penulisnya juga, judulnya apa, lihat di dalam rumusan
penelitian yang diangkat oleh orang lain tersebut. Lalu kemudian bandingkan dengan yang kalian miliki. Itu adalah salah satu cara untuk melihat apakah tulisan kalian yang ingin kalian angkat menjadi karya tulis itu maksudnya karya tulis tugas akhir itu tidak sama dengan orang lain, karya orang lain. Itu penting. Kalau dulu pengalaman saya itu saya diminta untuk membuktikan itu dulu sama dosennya. Lalu kemudian saya harus membuat tabel yang isinya adalah rincian daftar-daftar tulisan karya ilmiah yang sekiranya judul ataupun substansi yang diangkat itu mirip seperti saya, dan saya harus mampu menjelaskan kepada dosen pembimbing ataupun dosen penguji nantinya di mana letak perbedaan antara tulisan saya dengan tulisan yang sudah ada sebelumnya. Apa kelemahan dari tulisan mereka dan apa pula kelebihan dari tulisan saya, itu harus mampu untuk dijabarkan. Gitu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah bisa jadi kenapa usulan proposal. Untungnya ini baru dari usulan proposal penelitian ditolak alias tidak di ACC. Alasan yang kedua, faktor penyebabnya adalah apa yang kalian angkat, apa yang kalian tulis tidak sama sekali menggambarkan adanya masalah, adanya gap antara realita dan idealitanya, antara das Sollen dan das Sinn-nya itu tidak ada. Sehingga menurut dosen pembimbing bisa aja, ini masalah penelitiannya apa sih? Ini nggak menggambarkan sebuah permasalahan, ini tidak ada menggambarkan sebuah pertentangan. Jadi untuk apa diajukan? Biasanya begitu tuh reaksinya. Mending kamu ubah, dan dosen pembimbing biasanya akan memberikan solusi-solusi. Jadi kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan masalah, dan saya pernah di video-video sebelumnya menjelaskan yang namanya masalah adalah kalian harus mampu melihat adanya pertentangan antara idealita dan realita. Apa yang menjadi seharusnya itu bertentangan dengan apa yang ada dalam kenyataannya. Nah, pertentangan itulah yang dinamakan masalah, yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan untuk diangkat menjadi penelitian. Kalau kalian tidak mampu mengetahui itu, tidak mampu untuk menggambarkan adanya pertentangan tersebut, ya kenapa kalian tetap tetap ngotot untuk diajukan di dalam penelitian kalian, gitu ya? Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalian kurang membacanya, kurang mencari sumber-sumber atau mengumpulkan sumber-sumber literatur. Ingat, literatur itu tidak hanya buku saja, ya kan? Tidak hanya terbatas pada peraturan saja, tetapi kalian harus mau baca jurnal, kalian harus mau buka semua sumber literatur yang bisa membantu kalian, menunjang kalian untuk mendapatkan pemahaman terkait apa yang ingin kalian teliti. Lalu kemudian yang ketiga adalah, ini juga paling menjadi penyebab nih, kenapa usulan proposal penelitian kalian itu tidak juga di ACC oleh dosen pembimbing. Karena ketika kalian ditanya, kalian ternyata adalah tidak menguasai materi yang ingin kalian teliti. Sehingga ketika bimbingan sama dosen, dosennya bertanya, ada masalah apa? Kamu paham nggak apa yang dimaksud dengan ini? Kok kamu bisa berasumsi demikian? Terus kamu diem, pelongok nggak ngerti. Ingat, terkadang dosen bisa saja curiga kalau kalian bisa menyelesaikan proposal atau skripsi, namun ternyata kalian tidak bisa menjawab. Itu dosen biasanya langsung curiga. Bisa dia menduga bahwa apakah benar ini kalian yang menyelesaikan proposal atau skripsi ini? Jangan-jangan kalian bayar orang gitu ya untuk menyelesaikan. Karena logikanya adalah kok udah selesai tapi dia nggak tahu apa yang ditanyakan, padahal ini penelitian dia yang buat kan. Nah, hindari hal yang demikian. Jadi jauh-jauh sebelum kalian itu benar-benar ingin mengangkat sebuah permasalahan untuk diteliti menjadi sebuah karya tugas akhir, kalian harus pahami dulu, kalian harus kuasai dulu materi yang berkaitan dengan itu.
Makanya saya selalu bilang di kelas-kelas sama mahasiswa, eh, berdasarkan pengalaman saya, mulai lewat dari semester 5 mau masuk semester 6, setidaknya kalian sudah punya ide apa yang akan kalian tulis nantinya. Karena kenapa harus dipersiapkan dari mulai lepas semester 5 itu? Karena kalian harus di situ sudah mengenali potensi atau minat kalian mau ke penjurusan apa, lalu kemudian persiapkan segala sumber-sumber literaturnya, pahami apa yang ingin kalian angkat, kuasai materinya. Ingat, nanti yang diujikan itu kan tidak hanya materi terkait substansi skripsi kalian, tapi juga ilmu-ilmu dasarnya itu waktu kalian baru awal-awal kuliah juga itu kan ditanyakan sama dosen penguji. Jadi jangan terfokus nantinya pada materi atau substansi yang di dalam tugas akhir itu saja gitu ya. Makanya ini penting harus menguasai materi yang berkaitan dengan penelitian. Kalau kalian kurang menguasai itu ya pantas, wajar saja jika dosen belum mau meng-ACC kalian. Terkadang dosen itu bukannya jahat ya, tidak mau meng-ACC tugas akhir kalian, proposal penelitian kalian cepet-cepet gitu ya. Dosen mana sih yang mau mahasiswanya lulus lambat? Kan nggak ada juga. Tapi kan itu artinya adalah kan dari kalian sendiri nih yang membuka peluang untuk kalian menjadi lambat gitu ya, karena kalian pengennya buru-buru cepat selesai tapi kalian nol besar, nggak tahu apa-apa terhadap yang ingin diteliti. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Menurut saya sih 3 itu aja ya penyebab dari kenapa proposal penelitian tugas akhir kalian itu selalu ditolak oleh dosen pembimbing. Lebih terkurang mohon maaf kalau ada lagi alasan yang menurut kalian di luar dari 3 alasan yang saya sebutkan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.